Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Rio Aditya Saputra NIM 264 10 10 11 15 dari kelas Admin Data Mining A. Di sini saya akan mengerjakan modul 4 dan 5 yaitu ke classification tree. Ini soalnya ulangilah tahapan klasifikasi menggunakan dataset wine, Pima Indian diabetes, breast cancer. Hitunglah akurasinya berdasarkan confusion metric dengan persentase data testing 20%, 30%, dan 40%. Oke, yang pertama kita mengimportkan NumPy, yaitu Pandas dan Scalar. Nah, Scalar itu sendiri adalah library Python yang digunakan untuk mempelajari model pembelajaran mesin atau pola-pola. Nah, selanjutnya yang from Scalar titik model underscore selection import train test split itu fungsinya digunakan untuk men-split atau membagi data menjadi training set dan testing set. Selanjutnya from scalar metric import confusion underscore metric. Nah, itu berfungsi untuk menghitung confusion metric dan mengevaluasi tingkat akuratan klasifikasi data. Nah, selanjutnya scalar from scalar tree import decision tree classifiers. Nah, itu digunakan untuk membuat pengklasifikasian decision tree. Nah, selanjutnya scalar metric import accuracy score itu untuk menghitung akurasi data. Nah, scalar data import load win itu untuk mengload dataset wine karena di dalam scalar sudah ada data wine-nya. Ya, dan selanjutnya load breast cancer itu mengeload dataset breast cancer. Nah, selanjutnya format matplotlib import payload SPLT, lalu scalar import dataset tree, dan terakhir import plot confusion metric. Nah, soal yang pertama langkah pertama yaitu kita wine dataset plot wine ini untuk ini membuat variabel untuk menampung hasil dari load wine tersebut. Nah, selanjutnya wine tambah dengan pt data frame yaitu parameternya wine dataset data. Nah, ini membuat variabel wine untuk menampung hasil dari dataset wine menjadi data frame wine. Selanjutnya kita print itu menampilkan keseluruhan dataset. Kita jalankan dulu. Nah, ini kita diprintkan semua. Ya, selanjutnya ini. Selanjutnya kita lakukan ini print wine dataset feature name ini untuk mencetak atau menampilkan nama atribut dari dataset wine. Nah, ini feature name-nya yang selanjutnya ini wine shape ini digunakan untuk menampilkan dimensi datanya atau ukuran. Nah, itu jumlah baris dan kolom dari data wine-nya sendiri. Contohnya ya kita print kan wine.add ini kita panggil indeks yang 5 teratas yaitu indeks ke 0 sampai ke 4. Nah, selanjutnya kita isi ini membuat variabel X yang isinya variabel dari indeks ke 0 sampai ke indeks ke 12. Nah, yang ini membuat variabel Y yang isinya dataset wine yang termasuk target. Oke, kita jalankan nih. Kayak ini hasilnya kayak fitur name-nya. Ini dataset shape-nya 178,13. Datanya. Oke, selanjutnya kita ini kita yang pakai 20% ini yaitu xtrain, xtest, ytrain. Ini pasti fungsi dari tes size sendiri itu untuk mendefinisikan ukuran data testing atau presentasenya. Selanjutnya kita yaitu 0,2 karena kan 20% gitu. Nah, selanjutnya random state in sendiri untuk mengontrol pengacakan yang diterapkan ke data sebelum melakukan pemisahan. Nah,
Ini yang ketiga kita membuat variabel CLF yaitu decision tree qualifier. Nah, ini membuat variabel CLF ini untuk membuat model sederhana menggunakan pengklasifikasi decision tree dengan parameter random stats. Yang terakhir ini yang ekstern ini memasukkan isi CLF ke dalam feed, sedangkan yang JTrain ini fungsinya untuk menemukan pola datasetnya. Oke, kita jalankan. Oke, kayak gini. Nah, selanjutnya kita buat lebih dahulu ini. Yaitu kita masukkan untuk masukkan atribut dari dataset wine ke dalam variabel x. Nah, itu kita masukkan ini sesuai sama yang ini. Yang kita panggil sebelumnya, yang ini. Kita sesuaikan nama yang ini 14,23, 1,71 yang indeks ke 0 gitu. Semua sampai ke ini, terakhir 1065. Oke. Selanjutnya menampilkan bentar. Selanjutnya gini kita tampilkan YPRED-nya ini, setelah itu menghitung tingkat akurasinya. Nah, dan ini hasilnya, outputnya kayak gini. Nah, selanjutnya kita akan ini kita membuat plot confusion metric dengan parameter CLF, X-test, dan Y-test ini untuk membuat plot confusion metricnya dengan parameter ini. Nah, selanjutnya kita menampilkan plotnya, yaitu kita hitung akurasinya, yaitu menggunakan accuracy score. Nah, ini kan yaitu dengan prediksinya 0,777 gini. Ini hasilnya ini kayak range 0 sampai ke 2 gitu. Dan juga kita masuk ke ini membuat tree-nya atau pohon, yaitu membuat gambar tree ini dengan cara tree.plot underscore tree dengan parameternya CLF. Selanjutnya mengekspor decision tree ke representative text. Dengan cara ini kita ekspor, lalu kita tampilkan representasinya. Nah, di sini kan sudah ditampilkan feature, kelas, dan juga kelasnya gitu. Kita jalankan, maka akan kayak gini pohon-pohon tree-nya. Nah, selanjutnya kita masuk ke selanjutnya ke dataset Prima Indian. Nah, ini kita panggil dulu. Ini kita masukkan ini file CSV-nya itu diabetes.csv, ini kita panggil dengan cara gini, underscore CSV. Nah, setelah itu kita panggil diabetesnya. Nah, gini akan ditampilkan kayak gini. Ini berasal dari kayak ini. Oke. Selanjutnya kita seperti bisa membuat variabel ini, variabel untuk menampung hasil dari load breast cancer tersebut. Ini. Nah, itu ini untuk mencetak atau menampilkan nama atribut dari dataset diabetesnya ini dulu. Selanjutnya kita panggil diabetes.add, yaitu 5 indeks 5 ke atas. Selanjutnya kita ini ya membuat variabel X, isinya variabel dari indeks ke 0 sampai ke 7. Dan selanjutnya Y database yang termasuk target. Nah, kita panggil hasilnya kayak gini. Nah, selanjutnya kita hitung dengan menggunakan 30%. Kayak yang di atas tadi, kita jalankan outputnya kayak gini. Selanjutnya gini, kita isi ini apa? Masukkan atribut X-nya ini dari dataset yang dipanggil sebelumnya, yaitu sesuai dengan ini. Yang indeks ke 0 ini 6, 148, 72, 35 gini. Kita panggil, kita masukkan semua. Selanjutnya ini kita menampilkan plotnya, setelah itu menghitung tingkat akurasinya. Oh, ini akurasinya, outputnya kayak gitu.
Selanjutnya kita membuat ini plot confusion metric dengan parameternya CLF, X-test, dan Y-test. Nah, itu kita tampilkan dengan menggunakan plt.show. Setelah itu kita hitung tingkat akurasinya menggunakan akurasi underscore score, yaitu dengan parameter Y-test bar Y-pret. Nah, ini akurasinya 0,6839. Tingkat keakurasinya yaitu dengan ini dari indeks 0 sampai ke rank 0 sampai ke 1. Gitu. Selanjutnya kita membuat gambar tree. Tree-nya sama kayak yang di atas tadi, yaitu membuat gambar pohon. Caranya kayak gini, tree.plot tree dengan parameter CLF. Selanjutnya mengekspor decision tree ke representasi teks. Selanjutnya kita tampilkan atau kita panggil teks representasinya akan mengeluarkan output kayak gini, vector dan juga kelas-kelasnya gitu. Hasilnya gini. Bentar. Nah, kayak gini. Hasilnya kayak banyak gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke data fetch breast cancer. Nah, itu breast cancer ini kita ambil datanya itu dari scalar tadi. Dengan cara ini untuk mencetak atau menampilkan nama atribut dari dataset breast cancer. Selanjutnya kita menampilkan dimensi datanya atau ukurannya ini, yaitu kita panggil breast cancer-nya. Kayak gitu, kita panggil semuanya. Selanjutnya kita membuat apa? Kita membuat atributnya, yaitu untuk ini apa tadi breast cancer ini, dan juga kita breast cancer.shape ini untuk menampilkan dimensi datanya atau ukuran. Ukuran yang dimaksud itu jumlah baris dan kolom dari data breast cancer-nya. Setelah itu kita tampilkan indeks yang paling atas, yaitu indeks 0 sampai ke 4. Nanti membuat variabel X yang isinya variabel dari indeks ke 0 sampai ini indeks ke 29. Yaitu kita membuat variabel yang isinya dataset breast cancer yang termasuk target. Kita targetkan akan muncul kayak ini, vector name dan juga datasetnya. Itu yaitu 569,30, dan itu kita panggil semua. Nah, selanjutnya kayak tadi ini kita hitung berdasarkan 40% gitu keakurasinya. Selanjutnya kita ini memasukkan atribut dari dataset breast cancer ke dalam variabel X. Nah, ini isinya ini berasal dari yang kita dapatkan dari sebelumnya. Yaitu 20,57, dari sini 17,77, dan seterusnya kita panggil semua. Nah, selanjutnya ini menampilkan plotnya dan menghitung tingkat keakurasinya. Kan outputnya muncul kayak gini. Nah, selanjutnya untuk membuat plot confusion metric dengan parameter CLF, XT, dan Y-test ini. Ini membuat confusion metricnya. Setelah itu kita tampilkan plotnya dan hitung tingkat keakurasinya dengan menggunakan accuracy underscore score. Nah, akan muncul tingkat keakurasinya yaitu 0,92. Ini dengan range 0 sampai 1 dan Y-nya 2 ini 0 sampai 120. Itu. Oke, selanjutnya kita membuat gambar pohonnya yaitu dengan cara tree.plot underscore tree dengan parameter CLF, lalu tes representasinya tree underscore export. Ini untuk mengekspor decision tree ke representasi teks. Nah, itu kita tampilkan teks representasinya. Oke, itu karena menonjolkan kayak gitu fitur dan kelas-kelasnya, maka akan kayak ini bentuk pohonnya. Oke, sekian dari saya.
Mohon maaf kalau ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.